Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar semuanya saudara? Doa saya tetap dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. By the way, jangan pura-pura bahagia ya. Karena pura-pura bahagia itu capek saudara. Ambil kebahagiaanmu di dalam Tuhan. Ini pada kameramen, editor, dan sebagainya pada nangis ya saudara ya. Karena mereka selama ini pura-pura bahagia saudara. Yuk sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita datang sama Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami punya Tuhan yang baik, kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang memberikan kebahagiaan sejati. Tuhan yang membuat kami tidak lagi pura-pura bahagia, karena kami benar-benar bahagia bersama dengan Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk diberkati firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, dari bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, let the name of the Lord be glorified. Biar nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, diagungkan, kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya dan siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Pentingnya kesehatan pikiran. Kita perlu memahami bahwa badan ini perlu dijaga kesehatannya. Orang menyebutnya dengan istilah olahraga. Dan ada banyak orang juga yang hari-hari ini pikirannya, badannya sehat, tapi pikirannya kacau balau. Dan tahukah saudara, banyak penyakit yang datang bukan di tubuh, tapi berasal dari pikiran. Saya teringat saya punya teman selalu merasa sakit di daerah, saya lupa kiri apa kanan dadanya saudara. Di otaknya tuh udah jantung dan sebagainya. Dan dia saking sakitnya saudara, itu kalau dia tiduran itu nggak bisa tiduran seperti orang pada umumnya. Dia harus duduk seperti ini dan bersender. Itu pun sakitnya minta ampun. Di otak dia udah sakit jantung. Dan ketika dicek ke dokter, ternyata dokter menemukan jantungnya sehat-sehat saja. Jantungnya baik-baik saja, everything's good dan sebagainya. Dia harus minum beberapa obat penenang, saya lupa beberapa miligram, untuk bisa tidur, itu pun masih tetap sakit. Dan ketika diteliti oleh dokter, dicek, dibawa ke psikiater, ternyata isunya bukan di badannya, tapi di pikiran. Pentingnya kita belajar mengenai kesehatan pikiran. Karena kehidupan seseorang dibentuk oleh pola pikirnya. Bahagia atau tidak bahagianya kita ditentukan oleh pikiran kita. Pikiran menghasilkan tindakan, tindakan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan menghasilkan karakter, dan karakter menghasilkan yang namanya nasib. Atau orang bilang masa depan, atau orang bilang keberhasilan. Kalau saudara ingin nasibmu baik, perhatikan karaktermu. Kalau karaktermu ingin baik, perhatikan yang biasa kau lakukan. Kalau kebiasaanmu ingin baik, perhatikan tindakan yang kau lakukan. Dan kalau tindakanmu ingin baik, perhatikan sebuah pikiran saudara. Suatu hari Allah marah dengan yang namanya iblis. Ya pasti marah lah ya. Dan Allah memanggil iblis dengan berkata, saya izinkan kamu membunuh 100 orang di kota itu. Mengapa 1000 orang yang mati? Jadi Allah berkata kepada iblis, 100 orang aku kasih izinkan kau untuk mati. Tetapi mengapa 1000 orang yang mati? Dan saudara mau tahu apa jawaban iblis? Iya Tuhan, saya menyerang 100 orang dengan penyakit. Tapi yang 900 itu mereka mati karena ketakutan. Jadi sebenarnya yang harusnya mati 100 orang. Tapi karena 900 orang ketakutan, mereka jadinya ikut mati. Penyakit COVID-19 juga membuat banyak orang menyerang ketakutan. Saya tanpa merendahkan penyakit ini, tapi saya mau bilang sama saudara, penyakit ini menjadi kelihatannya hebat dan luar biasa karena disertai dengan sebuah ketakutan. Saya pernah mendengar kisah ada orang yang terkunci di sebuah mobil yang belakangnya tempat menyimpan daging-daging, dan itu adalah sebuah freezer yang dingin. Dan ketika terkunci, dia langsung menggigil ketakutan, dia gedor, dan besokan harinya orang itu ditemukan dalam keadaan mati karena menurut orang karena kedinginan. Tetapi ketika dicek ternyata mobilnya itu mati. Jadi ketika dia mati, meninggal di belakang truk yang tempat menyimpan daging-daging itu saudara, dia sudah di otaknya, ini AC akan terus dingin dan sebagainya. Padahal ketika mobil mati, dia punya pendingin yang juga ikut mati. Jadi dia dibunuh oleh ketakutannya. Kita akan belajar pada hari ini, dikatakan seorang hamba Tuhan, Norman Vincent Peale mengatakan demikian. Change your thought and you change your world. Ubah pola pikir saudara, maka saudara akan mengubah dunia saudara. Ubah pola pikir saudara. Alkitab katakan, pikirkanlah apa yang baik, apa yang suci, apa yang kudus, apa yang sedap didengar, apa yang disebut dengan yang namanya kebajikan.
pikirkanlah itu semua. Miliki pikiran Kristus. Dikatakan salah satu kaisar Romawi, Marcus Aurelius, mengatakan demikian. The happiness of your life depends upon the quality of your thought. Dikatakan kebahagiaan hidupmu bergantung dari kualitas pikiran saudara. Bahkan Henry Ford, salah seorang pendiri dari mobil Ford, mengatakan, whatever you think you can or think you cannot, you are right. Saudara pikir bisa, saudara pikir nggak bisa, benar. Nggak ada yang salah dengan pikiran saudara. Karena apa yang saudara pikirkan akan menentukan apa yang bisa apa tidak. Dikatakan berikutnya saudara, Dale Carnegie mengatakan demikian. Our thought make us what we are. Pikiran kita menentukan atau membuat siapa kita hari-hari ini. Dalam sebuah ayat firman Allah mengatakan demikian, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, be transformed oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Alkitab katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata kalimat serupa dengan dunia ini, Alkitab mengatakan tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Salah satu kalimatnya menggunakan kalimat anakainosis, yang literally means sebagai renovasi, atau sebuah renovasi, atau sebuah rumah yang sedang diperbaiki. Untuk membangun sebuah bangunan yang baik, bangunan yang lama harus dihancurkan. Untuk agar pikiran saudara dapat dipenuhi dengan pikiran Kristus, saudara harus mengeluarkan pikiran-pikiran yang selama ini tidak berkenan oleh Allah. Pikiran-pikiran yang tidak berkenan, pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Allah, singkirkan. Agar saudara dapat memiliki pikiran Kristus. Agar saudara dapat memiliki yang namanya pikiran, pola pikir sesuai dengan apa yang Kristus pikirkan. Karena saya percaya ketika pikiran kita dipenuhi dengan firman Allah, dipenuhi dengan janji Allah, dipenuhi dengan kasih Allah, dipenuhi dengan pikiran Kristus, maka kita gak punya waktu untuk takut, kita gak punya waktu untuk khawatir. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah apa yang saudara dapat dari kebenaran firman Tuhan. Pikiran apa yang hari-hari ini membuat saudara takut dan khawatir. Dan apa yang membuat saudara hari-hari ini gak tahu mau buat apa. Datang sama Tuhan dan minta Tuhan memenuhi pikiranmu dengan pikiran Kristus. Dan saya berdoa agar kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara. Saya berdoa agar pikiran Kristus, rohnya yang kudus, menguasai pikiran saudara. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Bagaimana saudara ingin pikiranmu dikuasai oleh Roh Kudus. Dan bagaimana firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara. Karena saya percaya yang punya surga, crazy in love with you. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Ku percaya janjimu Tuhan terukir di dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama kita datang. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janji, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama bawa hatimu, bawa imanmu. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya, segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.